Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kupas tuntas BAS Gasal untuk mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Mari kita mulai persiapan untuk BAS Gasal kali ini. Nah, untuk soal yang pertama kita perhatikan tabel berikut. Nah, di situ ada tabel tentang besaran-besaran. Pertanyaannya adalah besaran pokok. Jadi intinya adalah besaran pokok, alat ukur dan satuannya. Kemudian hati-hati di sini yang diminta adalah dalam satuan SI. Berarti kita sudah mengenal bahwa besaran pokok yang kita kenal itu ada 7. Kita singkat dengan apa kemarin? Iya betul, yaitu jiwa SMP, di mana J itu adalah jumlah zat, kemudian I adalah intensitas apa? Iya, intensitas cahaya. Kemudian W adalah waktu, sedangkan A apa? Arus listrik. Pintar. Kemudian di sini yang S itu adalah suhu. Saya lanjut di sini ya. Kemudian yang M itu adalah massa, dan yang terakhir P adalah panjang. Mari kita beri satuannya. Di sini saya kasih garis lurus. Untuk yang jumlah zat, satuannya adalah mol, ya, disingkat dengan mol begini ya. Kemudian intensitas cahaya adalah kandela, biasa disingkat dengan CD kecil semua ya. Untuk waktu adalah second, disingkat dengan huruf S kecil. Sedangkan arus listrik adalah apa? Ampere. Adalah ampere. Tulis A besar satuannya, disingkatannya ya. Untuk suhu adalah Kelvin, satuannya adalah K besar. Bagaimana dengan massa? Massa adalah satuannya dalam SI kilogram, singkatannya K kecil, G kecil ya. Dan yang terakhir panjang adalah meter, disingkat adalah M kecil. Berarti di sini kita kembali ke soal. Yang merupakan besaran pokok adalah kita cek satu persatu. Massa dengan alat ukur neraca lengan, betul ya. Satuannya kilogram, betul. Kita beri checklist. Yang nomor 2, suhu. Alat ukurnya termometer, betul. Satuannya Celsius, harusnya Kelvin ya, harusnya Kelvin. Ini salah, berarti ini salah. Sedangkan nomor 3, waktu. Kemudian alat ukurnya stopwatch, satuannya second, betul ya. Yang keempat, panjang, mikrometer skrup, boleh ya. Satuannya milimeter, salah ya. Satuannya harusnya SI adalah meter, harusnya meter, berarti ini juga salah. Sehingga yang betul adalah nomor 1 dan 3. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada, perhatikan gambar neraca berikut. Agar neraca seimbang. Nah, seimbang itu kalau saya gambarkan ya, ini saya gambarkan, berarti neracanya di sini ya. Nah, seimbang begini, tidak berat sebelah. Berarti massa 1 atau massa di kiri harus sama dengan massa yang 2. Oke, di sini kita hitung, berarti ini saya anggap yang 1, ini saya anggap yang 2 ya. Massa 1 harus sama dengan massa yang kedua. Massa yang 1 adalah 1,5 kg. Sedangkan yang kedua adalah di sini 250 gram ditambah 250 gram ditambah X gram ya. Nah, ini kan masih kilogram, ini gram, maka yang kilogram saya jadikan gram. 1,5 berarti 1,5 dikali 1000, karena kilogram ke gram adalah 1000, sama dengan 500 ditambah X, belum tahu ya. Berarti di sini adalah 1500
sama dengan 500 plus X. Saya balik, 500 plus X sama dengan 1500. Di sini saya hanya mencari X, di sini ada 500 plus, maka saya pindah ke sana, plus menjadi minus. X sama dengan 1500 dikurangi 500. Berarti X sama dengan 1000 gram atau boleh dijawab 1 kilogram. Gitu ya, sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini hati-hati jika ada gambar, harus teliti. Aktivitas yang ditunjukkan oleh makhluk hidup seperti gambar menunjukkan ciri. Dari gambar ini banyak sekali ciri-cirinya, akan tapi di sini ada gambar yang menunjukkan clue-nya atau petunjuk. Di sini ada cahaya, di sini ada air, di sini ada karbon dioksida, di sini ada oksigen. Nah, kira-kira ini adalah pembentuk fotosintesis ya. Fotosintesis itu kan adalah adanya H2O ditambah CO2, kemudian di sini ada sinar ya, menghasilkan C6H12O6, boleh dikatakan gula atau karbohidrat, plus oksigen. Sehingga di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan atau untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah menghasilkan makanan. Berarti ciri itu adalah ciri memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan. Hati-hati ya, jangan dijawab bergerak, jangan dijawab peka tanda pengsangan, karena di gambar pasti ada clue-cluenya ini yang harus kalian perhatikan ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah nama beberapa zat: udara, gula pasir, air laut, air murni, dan emas. Pertanyaannya adalah campuran. Nah, di sini ada 3 unsur, senyawa, sama campuran. Kalau saya beri simbol X, di sini senyawanya XY ya. Di sini bisa saja X2, X3, X4. Di sini kalau senyawa itu bisa X2Y atau X3Y atau X2Y3. Nah, di sini bisa kalian bedakan bahwa kalau unsur hanya terdiri dari 1 unsur yang sama. Ya, sedangkan kalau dia lebih, misalnya kalau terdiri dari 2 unsur, maka dia dikatakan menjadi molekul unsur. Sedangkan kalian bedakan dengan senyawa di sini. Kalau senyawa ada 2 ya, ada 2 yang berbeda. Berarti ada 2 atau lebih unsur yang berbeda. Kalau ini 2 atau lebih unsur yang sama, sedangkan yang senyawa 2 atau lebih unsur yang berbeda. Nah, sedangkan campuran di sini ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau homogen ini biasanya larutan, ya, larutan antara pelarut dan terlarut tidak bisa dibedakan. Contoh, air dicampur dengan gula. Saya tambah ya, air panas dicampur dengan gula kemudian diaduk menjadi larutan gula. Apakah bisa dibedakan gulanya? Gulanya hilang sehingga ini namanya homogen. Sedangkan air plus gula plus pasir diaduk ya, maka pasirnya masih terlihat, ini namanya heterogen. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah yang termasuk campuran. Udara di sini banyak, ada N2, ada H2O, ada oksigen, ada CO2, ini kan berarti campuran. Gitu ya. Gula pasir itu seperti tadi yang di fotosintesis
C6, H12O6. Ada C, ada H, ada O. Berarti ini adalah senyawa. Karena terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Ada C, ada H, ada O. Berbeda kan? Untuk air laut, ini ada air, ada NaCl. Berarti ini larutan. Larutan berarti termasuk campuran. Sedangkan air murni adalah H2O. Di sini ada H, ada O, berbeda sehingga dinamakan senyawa. Di sini yang terakhir adalah emas. Emas itu adalah aurum. Ya, singkatannya adalah AU. Nah, ini aja hanya ada satu, walaupun simbolnya ada dua, A sama U, ini maksudnya satu, sehingga dinamakan unsur, gitu ya. Sehingga di sini di antara zat tersebut yang termasuk campuran adalah nomor 1 dan 3, yaitu udara dan air laut. Oke, sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. Yang pertanyaan adalah sifat-sifat zat padat. Ini ya, saya akan gambarkan. Ini zat padat, kemudian ini cair, kemudian ini gas. Kalau padat, partikelnya sangat erat sekali, sehingga tidak mungkin lepas. Kalau cair, sedikit renggang. Ini ya. Kalau gas, partikelnya berjauhan. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan padat itu volumenya tetap. Bentuknya juga tetap. Sedangkan cair, volumenya tetap. Tapi bentuknya karena sedikit berjauhan partikelnya ya, ada jarak di sini, ada jarak, sedikit berjauhan, maka bentuknya menyesuaikan. Maksudnya adalah kalau kita punya gelas berbentuk atau diameternya lingkaran, maka air itu berbentuk, nah misalnya gelas ya, diameternya lingkaran, maka airnya juga berbentuk, diameternya berbentuk lingkaran ya. Untuk yang terakhir yaitu gas, karena sangat berjauhan, bisa saja partikel, misalnya saya gambar partikel ini karena sangat berjauhan, daya ikatnya dengan partikel yang menyebabkan bisa hilang ya, partikel-partikelnya bisa menjauh kemudian hilang, sehingga volumenya bagaimana? Volume berubah. Bentuknya, bentuk juga berubah-ubah. Oke, sekarang kita kembali lagi. Sifat-sifat zat padat. Padat berarti volumenya bagaimana tadi? Volumenya tetap. Susunan partikel sangat teratur, boleh. Bentuk berubah sesuai wadahnya, ini zat cair ya, salah. Jarak antara partikel sangat berjauhan, ini adalah gas, salah. Partikel sangat sulit meninggalkan kelompoknya, sangat sulit ya, berarti betul. Sangat sulit. Nah, berarti karena terikat sekali. Sehingga jawabannya adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Oke, lagi-lagi sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatikan ciri larutan berikut. Pertanyaannya adalah, langsung ya, jadi kalau ada nomor 5 ini, biasanya kalau Pak Afif itu langsung ke larutan asam. Nah, yang tanya berarti asam. Asam itu sifatnya 1, masam. Nomor 2, korosif. Biasanya nomor 3 itu pH-nya di bawah 7 gitu ya. Kita coba cari. Korosif itu menyebabkan berkarat. Korosif itu karat ya, karat pada logam. Nah, kita menyebabkan korosi pada logam. Oke, nomor 1 ini berarti termasuk ya, nomor 1 termasuk mengubah. Oh ya, nomor 4 belum. Nah, asam itu merubah lakmus merah menjadi merah, merubah lakmus biru menjadi merah. Ini ya. Nah, kalau Ustadz itu biasanya gini, asam, belakangnya M. M ini maksudnya merah. Berarti merubah lakmus untuk menjadi merah.
Nah, di sini nomor 2 mengubah lakmus biru menjadi merah, betul ya? Bilangan pH-nya kurang dari 7, betul? Di dalam larutan melepaskan ion hidroksil itu OH. Nah, OH ini miliknya basa ya. Mudah bersenyawa dengan air, bukan ya? Nah, sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Nah, kita ke soal tentang lakmus lagi ya. Oke, jadi asam, kalau Ustaz Afif ya, atau Pak Afif itu saya ingat-ingat belakangnya. M, dan ini maksudnya saya kaitkan dengan warna merah. Sehingga dia merubah lakmus itu menjadi warna merah. Berarti kalau lakmusnya merah, ya tetap merah. Kalau lakmusnya biru, menjadi merah. Intinya adalah warnanya berubah menjadi merah. Nah, sekarang kita coba ke gambar ini. Berdasarkan percobaan, larutan bersifat basa. Di sini pertanyaan adalah basa. Nah, kalau basa berarti kebalikannya. Kalau asam merah, berarti kalau basa. Kalau satu itu kalau asam aja merah, berarti kalau basa ya biru. Berarti mengubah lakmus menjadi warna biru. Di sini lakmus biru menjadi merah, berarti asam ya, salah. Lakmus biru tetap biru, oke betul. Lakmus merah menjadi biru, oke betul ya. Lakmus merah tetap merah, ini asam. Nah, kita lihat hasil akhirnya adalah yang biru. Lakmus menjadi biru, sehingga jawabannya adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjutkan. Oke, kita tadi sudah tahu ya bahwa asam itu merubah lakmus menjadi merah, sedangkan basa itu merubah lakmus menjadi biru. Sedangkan ada lagi larutan netral itu tidak mengubah. Berarti kita akan cari larutan asam, larutan basa, atau larutan netral. Ya, kita cari dulu. Larutan D, merah menjadi merah, biru menjadi biru, berarti tidak berubah, sehingga ini adalah larutan netral. Yang larutan E, coba. Merah menjadi biru, biru menjadi biru, berarti bisa dipastikan ini adalah basa. Yang F, merah menjadi merah, biru menjadi biru menjadi merah, berarti ini adalah asam. Yang G, merah menjadi merah, biru menjadi biru, berarti tidak berubah, ini adalah netral. Nah, kalau sudah tahu, garam itu dibentuk sama dengan asam plus basa. Berarti larutan mana saja yang asam dan basa? Berarti larutan E dan dicampur dengan larutan F. Boleh dibalik, F dengan E, boleh. Ya, sangat mudah ya. Kita lanjut. Oke, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam air cuka. Oke ya. Ini di sini lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dimasukkan ke dalam cuka. Biru menjadi merah, berarti ini asam. Berarti cuka itu adalah larutan asam. Oke. Nah, pertanyaannya, hal ini juga terjadi pada larutan. Nah, kita disuruh mencari soda kue, ini basa atau asam? Soda kue itu basa. Ya. Sabun itu basa. Sedangkan amonia, ini amonia adalah basa juga. Nah, di sini sudah jelas ada asam atau HCl, yaitu asam, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Oke ya, kita cari di sini. Kata klunya adalah merah asam ya, kita sudah kenal. Jika diteteskan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Manakah larutan di bawah ini yang akan berwarna hijau jika ditetesi oleh ekstrak? Berarti kita diminta untuk mencari basa ya.
CH3COOH. Ini adalah asam asetat atau cuka ya. Kemudian OH, nah ada OH-nya ini berarti basa. NaCl ini adalah garam. H2SO4 ini pasti asam sulfat sehingga asam. Jawabannya berarti yang NaOH. Oke, ciri lain basa itu paling mudah adalah di belakangnya ada OH. Ini namanya hidroksida. Ya. Oke, sangat mudah. Kita lanjut. Contoh perubahan kimia. Oke, di sini perubahan kimia ya. Kita coba, kalau terbakar ini berarti perubahan kimia ya, sedangkan perubahan wujud itu fisika. Ini kan wujud ya, meleleh juga wujud fisika. Kelarutan itu juga fisika, sehingga jawabannya adalah paling gampang yang A ya. Biasanya adalah perubahan suhu ya, ada perubahan suhu, kemudian ada perubahan warna, ada bau ya, ada zat baru. Itu biasanya yang perubahan kimia ya. Oke, kita lanjut. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Oke, sepakat ya. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Nah, di sini mereka menampung air laut. Nah, air laut ya, saya gambarkan air laut ya, misalnya air laut itu kan larutan. Artinya di sini ada air plus garam. Tidak bisa dipisahkan dengan fisik ya. Berarti apakah cara yang tepat untuk melakukan pemisahan ini? Evaporasi itu artinya penguapan. Sedangkan filtrasi itu penyaringan, biasanya adalah ukuran partikel. Nah, kalau ukuran partikel itu berarti bukan larutan, tapi misalnya ada suatu wadah kemudian dicampur, di sini masih ada endapan. Nah, endapan ini bisa dipakai cara pemisahannya dengan filtrasi. Untuk destilasi ini berdasarkan titik didih. Ya, biasanya memisahkan minyak dengan air gitu. Sedangkan kromatografi ini untuk memisahkan berdasarkan warna. Nah, petani garam itu ya, ini ada tambak ya. Misalnya saya gambarkan tambak. Ada tambak lagi, ada tambak lagi. Kemudian diairi oleh air laut. Nah, air laut. Nah, di sini dibiarkan diterik matahari, berarti diuapkan ya. Airnya menguap, yang tersisa adalah kristal-kristal dari garam, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar termometer apa ini? Dari jenisnya ini termasuk termometer zat cair. Nah, termometer zat cair itu biasanya dipakai di lab atau dipakai juga untuk suhu badan. Nah, berdasarkan zatnya ini diisi menjadi dua, ada yang diisi dengan air raksa, ada yang diisi dengan alkohol. Kalau air raksa itu warnanya seperti warna apa ya, kayak abu-abu gitu ya, abu-abu. Sedangkan alkohol itu biasanya warna merah atau warna biru. Nah, berarti ini adalah yang alkohol ya, karena warnanya merah. Pertanyaannya, apakah lab atau suhu badan? Kita perhatikan skalanya. Di sini skalanya 0 sampai berapa nih? 130. Tidak mungkin untuk suhu badan, karena suhu badan dimulai dari 35 kan? Berarti ini digunakan untuk laboratorium ya. Berarti jenis termometernya adalah termometer zat cair untuk laboratorium. Sangat mudah. Kita lanjut. Gambar berikut menunjukkan pengukuran suhu zat cair dengan termometer Celcius. Menunjukkan berapa? 40 derajat Celcius ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika suhu zat cair tersebut diukur dengan termometer Fahrenheit. Nah, kita sudah tahu persamaannya kan gini ya. C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Karena ini yang ditanya adalah Celcius dan Fahrenheit, maka saya centang ini sama ini saja ya. Saya tulis ulang di sini.
Oke, berarti di sini saya tulis C per 5 sama dengan F min 32 per 9. C-nya berapa? C-nya sudah tahu 40 ya. 40 per 5 sama dengan F min 32 per 9. Ini saya sederhanakan. Saya bagi 5, saya bagi 5 berarti 8 per 1 ya. Sama dengan F min 32 per 9. Jika ada sama dengan di tengah ini, maka dikali silang. Berarti 1 kali F min 32, 1 dikali F min 32 sama dengan 8 dikali 9 ya. Saya tulis lagi, 1 dikali F min 32 sama dengan 72 ya. Kali, jika saya rubah ke sini berarti bagi ya, berarti F min 32 sama dengan 72 dibagi 1. Dibagi gini ya. Berarti F min 32, 72 bagi 1 tetap ya, 72. Saya cari hanya F, tapi di sini ada minus 32. Berarti minus 32-nya kita pindah di sini, minus menjadi plus ya. Berarti F sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Sangat mudah ya. Jadi memang mencarinya tergantung soal ya. Kalau di sini yang diminta adalah Celsius, yang diketahui Celsius sama yang ditanya Fahrenheit, maka persamaannya yang dipakai adalah Celsius sama Fahrenheit saja. Ini tidak usah dipakai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada termometer X, titik bekunya 30 derajat X dan titik didihnya 210. Kemudian pada tekanan 1 atmosfer, jika suatu zat mempunyai suhu 90 derajat Celcius, maka termometer X. Nah, oke, kita gambar ya. Ini termometer X di sini sama termometer Celcius. Nah, termometer itu memiliki titik bawah. Titik bawah itu ya di sini saya tulis ya. Ada titik bawah, ada titik tetap atas. Titik bawah itu berarti titik lebur es, berarti ketika es mencair ya. Sedangkan titik atas ada titik didih air, berarti ketika air mendidih gitu ya. Hati-hati, titik lebur sama titik didih. Nah, di sini kalau sudah kita gambarkan skalanya ini, maka kalau yang X adalah 30, ini ya, saya tulis titik beku berarti di bawah 30, sedangkan atasnya 210. Untuk yang Celsius itu jika suatu zat mempunyai, sudah tahu kalau Celsius itu 0 sama 100 ya. Di sini diketahui sudah Celsius itu 90. Nah, berarti caranya bagaimana? Caranya perhatikan. Ini dibagi ini. Nah, ya. Berarti ini sama. Ini dibagi ini. Oke, di sini saya buat persamaannya. Ini kan kita tidak tahu ya, kita kasih X gitu. Berarti X dikurangi 30 sama dengan ini sama 90 kurangi 0, kan sama ya, 90 kurangi 0. Kalau ini dibagi, ini juga dibagi, harus sama. Di sini 210 dikurangi 30, 210 dikurangi 30, berarti ini juga sama, 100 dikurangi sama 0, 100 kurangi 0. Oke, kita buat perhitungannya. Ini 180 ya, sama dengan 90 per 100. Ini saya coret, jadi tinggal X min 30 per 180 sama dengan 9 per 10 ya. Ini saya coret, ini saya coret, boleh ya. Berarti X min 30 per 18 sama dengan 9 per 1. Oke ya, sini saya hapus dulu yang bagian sini. Berarti kali silang, ini kali ini, sehingga saya kerjakan di sini X min 30 sama dengan, ini kan kali 1 ya, X min 30 kali 1 kan tetap X min 30, 18 dikali 9, berapa 18 kali 9? Kita coba 18 kali 9, 8 kali 9 72, tulis 2, simpan 7, 9 tambah 1, 9 kali 1 9 tambah 7 adalah 16, berarti
X min 30 sama dengan 162. Saya mencari X, sedangkan di sini masih ada minus 30. Minus 30-nya saya pindah menjadi plus ya. Berarti 162 ditambah 30. Hasilnya adalah 192 derajat X. Nah, hati-hati karena yang tanya adalah yang X begitu. Oke, jika kalian bingung bisa kalian ulangi lagi ya di bisa kalian geser lagi di video ini. Intinya adalah ketika mencari termometer yang belum tahu kan gini ya. Nah, akan digambar ini. Nah, ini titik tetap atas ya. Saya misalnya ini A, ini B. Ini termometer yang satunya misalnya ini C, di sini D. Maka perbandingannya ini kan gini. Misalnya ini ya. Ini beri X, ini Y. Nah, berarti X dikurangi B dibagi A kurangi B. Ini juga sama. Y dikurangi D dibagi C dikurangi D harus sama. Namanya perbandingan harus sama. Oke, kita lanjut. Nah, sama ya. Ini jika sudah benda diukur dengan termometer Fahrenheit itu 122. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan skala derajat A? Oke, kita gambarkan lagi sama seperti tadi ya. Kita gambar. Nah, saya hapus semuanya dulu. Kita gambar di mana ya? Oke, ini ya, kita gambar dulu. Ya. Oke. Di sini Fahrenheit, ini A, di sini 212, di sini 360. Di sini 32, di sini 30. Nah, ini sudah diketahui F-nya 122. Nah, yang belum tahu adalah A. Ingat, ini dibagi ini, sama ini juga, ini dibagi ini, ya. Berarti di sini 122 kurangi 32 per 212 kurangi 32. Sama dengan, kalau ini kan A belum tahu ya, A minus 30 per 360 kurangi 30. Oke, kita coba lihat. Di sini berarti 122 kurang 32 itu hasilnya 90 ya. 90 per 180. Betul ya? Sama dengan A min 30 per di sini 330. Oke, kalau ini saya bagi 90, ini saya bagi 90 berarti 1 per 2. Betul ya? Sama dengan A minus 30 per 330. Ingat, berarti dikali silang ya. Berarti di sini 2 dikali A minus 30 sama dengan 1 kali 330 berarti hasilnya tetap 330. Ini masih ada kali, saya pindah berarti A minus 30 sama dengan 330 dibagi 2. Saya tulis di samping. Oke, saya tulis 330 bagi 2 dulu berapa? 1, 2, 13, 6, 12, 10, 5 ya, 165. Oke, berarti kita akan lanjutkan. A minus 30 sama dengan 165. Nah, di sini saya buka kurungnya, A minus 30 sama dengan 165. Saya mencari A saja, minus 30 dipindah, berarti 165 ditambah 30 sama dengan 195 derajat A. Oke ya, gitu caranya. Mudah kok. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar bimetal ya. Konsep dari bimetal adalah seperti ini ya. Jadi ada dua logam. Ada dua logam, satunya saya arsir, satunya tidak. Jika dipanaskan ya, di sini ada A, ada B. Koefisien yang lebih besar, ya misalnya di koefisien A lebih besar daripada koefisien muai B, maka akan melengkung ke arah B. Ya, kalau koefisien B lebih besar dari koefisien A, maka melengkung ke arah A. Contoh ini, A lebih besar B, maka melengkungnya begini. Oke, hasil.
Nah, melengkung ke B kan, karena A-nya lebih besar, ya, lambangnya lebih berat hingga dia menekan yang B. Sedangkan kalau koefisien B lebih besar dari koefisien A, ya, maka melengkungnya begini, ke arah A. Misalnya ini ya, gini ya. Nah, kalian bisa memahami. Nah, kalau sudah paham, maka kita akan lihat di sini. Di sini ada yang gelap, ada yang terang, ada yang arsir. Nah, begitu ya. Nah, kita disuruh mengurutkan sekarang. Yang logam 1, 0,19, logam 2, 24, logam 3, 17. Maka kita lihat belakangnya saja. Di sini kalau saya buat perbandingannya, maka logam 2 lebih besar daripada 1 lebih besar daripada 3. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya terjemahkan di sini, terang itu lebih besar daripada yang gelap. Gelap itu lebih besar daripada yang arsir. Nah, sekarang ini nih. Nomor 1 nih, betul apa tidak? Gelap sama terang. Lebih besar mana? Lebih besar yang terang. Berarti kalau dipanaskan, membengkok ke arah yang lebih kecil. Karena lebih besar yang terang, maka dia akan menusuk ke sini. Berarti betul ya nomor 1. Nomor 2. Ini gelap sama terang. Loh, kok ke arah terang, padahal terang lebih besar, maka nomor 2 ini salah. Nomor 3. Ini arsir sama terang. Lebih besar terang, kenapa membengkok ke terang, maka ini salah. Yang nomor 4. Gelap sama arsir. Gelap sama arsir lebih besar yang gelap ya, maka dia akan menusuk ke arsir. Nah, berarti betul. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. Lihat ya. Jika ada bimetal, maka membengkok atau melekuk atau juga menekan ke koefisien muai yang lebih kecil. Oke, itu konsepnya. Ya, kita akan lanjut. Ini contoh. Perhatikan gambar transmisi listrik jarak jauh berikut. Nah, ini di sini pemasangan kabel listrik pada siang hari dibuat kendor bertujuan agar, nah ya, ini misalnya siang hari ya, siang hari ini ada listrik, tiang listrik, ya dipasang kendor begini. Kenapa? Karena suhunya panas. Sedangkan ketika malam suhunya dingin. Kalau suhu dingin berarti menyusut. Kalau menyusut berarti dia memendek ya, bisa tegang. Nah, kalau dari sejak awal dipasang tegang, dari sejak awal panas dipasang tegang, maka ketika dingin akan lebih tegang, bisa menyebabkan putus. Ya, tujuannya adalah agar ketika pada malam hari kabel listrik tidak terlalu kencang atau tidak terlalu tegang. Oleh sebab itu pada siang hari dibuat kendor. Paham ya konsep pemuaiannya? Kalau diberi suhu bertambah, dia akan memuai, memanjang. Kalau diberi suhu yang rendah, dia akan menyusut atau memendek. Lanjut. Sebatang logam panjangnya 10 meter pada suhu 35 derajat Celcius dan koefisien muai panjang logam itu 0,0002 per derajat Celcius. Maka suhu 85 derajat panjang logam itu menjadi panjang logam. Oke. Nah, kalian perlu tahu, nah ini ada logam ya, dipanaskan misalnya ya, dipanaskan, maka logamnya akan bertambah. Ya, saya arsir ya, saya besarkan aja ya. Ini ada logam, saya besarkan. Ada logam, dipanaskan, maka logamnya akan bertambah. Nah, ini ya, memuai ya. Ini yang dikatakan pertambahan panjang. Ini panjang mula-mula, sedangkan dari sini sampai sini itu namanya perpanjangan akhir atau panjang logam akhir gitu. Nah, di sini bisa kita tahu pertambahan panjang itu sama dengan koefisien dikalikan panjang mula-mula dikalikan perubahan suhu, atau kalau saya singkat itu alot gitu ya. Ya, alot. Nah, sedangkan di sini yang ditanya adalah yang panjang logam itu. Nah, kita maka harus mencari dulu pertambahan panjangnya berapa. Ya, kita cari berarti
pertambahan panjang itu sama dengan koefisien dikalikan panjang mula-mula dikalikan perubahan suhu. Koefisiennya berapa? 0,00002 ya. Dikalikan panjang mula-mula berapa? 10 dikalikan perubahan suhunya berapa? 85 kurang 35. Berarti kan 85 kurangi 35 ya. Di sini berarti karena nolnya ini dikalikan 10, maka nolnya komanya maju ya. Saya tulis berarti komanya sekarang di sini. Berarti 0,0002 dikali 50. Oke ya, di sini ya. Nah, ini saya hilangkan nolnya. Set gini, maka komanya maju lagi di sini. Berarti 0,002 dikali 5. Oke, gitu ya. Nah, kita kali dulu 0,002 kali 5. Berarti berapa di sini? 0,002 itu boleh saya tulis 2 kali 10 pangkat minus 3. Ya, kalau saya kalikan berarti delta L sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali 5. Saya tulis lagi 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 3. Boleh? Boleh. Berarti sini sama dengan berapa ini? 10 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 10 ini kan saya tulis 10 pangkat 1 boleh ya. Maka 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 10 pangkat 1 ditambah minus 3. Sama dengan 10, 1 kurang 3 sama dengan 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 itu berapa? 10 pangkat minus 2 itu berarti 0,01. Nah, ini sudah ketemu. Ya, tadi delta L, kalau saya gambarkan lagi di sini. Saya gambarkan lagi di sini ya. Oke. Ini pertama panjangnya di sini. Delta L-nya adalah 0,01. Panjang mula monanya adalah 10. Berarti ini berapa? Berarti 10 ditambah 0,01 hasilnya adalah 10,01. Sehingga jawabannya ini. Oke. Ya, mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah selesai ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh soal persiapan PAS. Semoga kalian benar-benar mengikuti dengan seksama. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi Ustadz Afif atau Pak Afif di WhatsApp yang sudah kalian miliki. Baik, itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.